Tahapan dan perkembangan peserta didik. Tahapan dan perkembangan peserta didik jenjang PAUD. PAUD adalah jenjang pendidikan anak usia dini. Usia taman kanak-kanak atau prasekolah merupakan fase perkembangan individu 4-6 tahun. Berikut adalah contoh perbedaan individu, tempo, dan irama perkembangan yang mungkin terjadi pada tahapan perkembangan peserta didik PAUD. Contoh perbedaan individu jenjang PAUD. Perbedaan dalam kemampuan motorik usia PAUD dilihat dari segi perbedaan peserta didik yang lebih cepat dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus. Kemampuan motorik usia PAUD meliputi menggambar, berjalan, dan bermain. Contoh tempo perkembangan jenjang PAUD. Ada beberapa peserta didik yang cepat dalam mencapai milestone perkembangan seperti berbicara, berjalan, atau membaca. Sementara itu, ada juga anak-anak yang memiliki tempo perkembangan yang lambat. Contoh irama perkembangan jenjang PAUD. Tahap prasekolah awal 3-4 tahun, peningkatan kemampuan berbicara dan bahasa, pengembangan motorik halus, kemandirian yang lebih tinggi, dan peningkatan pemahaman konsep-konsep dasar seperti angka, huruf, warna, dan bentuk. Tahap prasekolah akhir 4-6 tahun, fokus pada persiapan masuk sekolah, pengembangan keterampilan akademik awal seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta pengembangan sosial emosional dan keterampilan berpikir kritis. Aspek-aspek perkembangan peserta didik jenjang PAUD. Aspek pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik pada jenjang PAUD ditandai dengan pertumbuhan tubuh yang cepat. Anak-anak pada usia ini biasanya mengalami peningkatan berat badan dan tinggi badan yang signifikan. Aspek perkembangan kognitif. Anak-anak di PAUD mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis, abstrak, dan kreatif. Mereka belajar menghubungkan konsep-konsep dasar, mengenali pola, serta memecahkan masalah sederhana. Aspek perkembangan sosial. Peserta didik diajak untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa di lingkungan PAUD. Ini membantu mereka belajar tentang hubungan sosial, kerjasama, dan keterampilan komunikasi. Aspek perkembangan emosional. Kemampuan anak untuk memahami dan merasakan perasaan diri sendiri meliputi cara anak mengekspresikan emosi seperti senang, sedih, marah, takut, dan lain sebagainya. Aspek perkembangan bahasa. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berbicara, memahami, dan menggunakan bahasa secara aktif. Mereka juga belajar mengenali huruf, angka, warna, dan bentuk. Aspek perkembangan moral dan religius. Mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kerjasama, dan toleransi terhadap umat beragama melalui kegiatan yang bersifat edukatif dan menghibur. Tahapan dan perkembangan peserta didik jenjang SD. SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikut adalah contoh perbedaan individu, tempo, dan irama perkembangan yang mungkin terjadi pada tahapan perkembangan peserta didik SD. Contoh perbedaan individu jenjang SD. Perbedaan dalam kemampuan belajar. Terdapat peserta didik yang cepat memahami materi pelajaran dan ada juga peserta didik yang memerlukan waktu lebih lama atau metode pembelajaran yang berbeda. Contoh tempo perkembangan jenjang SD. Dalam hal membaca, beberapa peserta didik mungkin sudah lancar membaca pada usia jenjang PAUD, sementara yang lain masih dalam proses belajar membaca. Apa irama perkembangan jenjang SD? Umumnya, peserta didik jenjang SD mengalami peningkatan dalam kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta mulai mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Aspek-aspek perkembangan peserta didik jenjang SD. Aspek pertumbuhan fisik. Anak-anak pada usia sekolah dasar biasanya mengalami pertumbuhan yang pesat. Mereka bisa tumbuh sekitar 5-7 cm per tahun. Faktor genetik, nutrisi yang seimbang, dan kesehatan umum sangat mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan mereka. Aspek perkembangan kognitif. Di tingkat ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis. Peserta didik mulai mengembangkan kemampuan memori yang lebih baik,
termasuk memori jangka pendek dan jangka panjang. Aspek perkembangan sosial. Peserta didik mulai memahami norma-norma sosial di sekolah dan masyarakat, seperti tata krama, aturan main bersama, dan tata tertib di kelas. Aspek perkembangan emosional. Peserta didik belajar untuk mengenali berbagai emosi yang mereka alami dan cara mengendalikannya dengan lebih baik. Aspek perkembangan bahasa. Peserta didik pada jenjang SD mengalami perkembangan fonologis dengan meningkatnya kemampuan dalam mengucap dan memahami bunyi-bunyi dalam bahasa. Aspek perkembangan moral dan religius. Di tingkat ini, anak-anak mulai diperkenalkan dengan nilai-nilai moral seperti jujur, bertanggung jawab, dan kasih sayang. Melalui pendidikan karakter di sekolah dan pengarahan dari orang tua, peserta didik juga mulai memahami konsep-konsep dasar agama mereka, seperti keyakinan tentang Tuhan, moralitas, dan perbedaan antara benar dan salah berdasarkan ajaran agama yang dianut. Tahapan dan perkembangan peserta didik jenjang SMP adalah sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Peserta didik sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Berikut adalah contoh perbedaan individu, tempo, dan irama perkembangan yang mungkin terjadi pada tahapan perkembangan peserta didik SMP. Contoh perbedaan individu jenjang SMP. Terdapat peserta didik yang lebih cepat dalam menguasai materi pelajaran tertentu seperti matematika, sementara siswa lain mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memahaminya. Contoh tempo perkembangan jenjang SMP. Ada peserta didik yang mengalami perkembangan secara cepat dalam hal kognitif, sosial, atau emosional. Mereka mungkin lebih mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau belajar hal-hal baru dengan cepat. Contoh irama perkembangan jenjang SMP. Terdapat peserta didik yang mengalami lonjakan pertumbuhan kognitif secara tiba-tiba dalam waktu singkat, sementara siswa lain mungkin mengalami pertumbuhan yang lebih stabil dan terus-menerus. Aspek-aspek perkembangan peserta didik jenjang SMP. Aspek pertumbuhan fisik. Peserta didik pada usia ini mengalami pertumbuhan tubuh yang cukup signifikan, seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan organ tubuh. Aspek perkembangan kognitif. Mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk menganalisis informasi secara kritis, mengevaluasi argumen, dan menyusun pendapat berdasarkan bukti. Aspek perkembangan sosial. Peserta didik mulai mengembangkan keterampilan sosial yang lebih kompleks, seperti kemampuan bekerja dalam tim, negosiasi, dan pemecahan masalah bersama. Aspek perkembangan emosional. Peserta didik juga mengalami perkembangan emosional yang signifikan. Mereka belajar mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri serta emosi orang lain, termasuk cara mengatasi konflik dan meningkatkan empati. Aspek perkembangan bahasa. Peserta didik belajar untuk beradaptasi dengan ragam bahasa yang berbeda, seperti bahasa formal untuk situasi akademis dan bahasa informal untuk interaksi sehari-hari. Mereka juga mulai memahami pentingnya konteks dalam penggunaan bahasa. Aspek perkembangan moral dan religius. Pada usia ini, peserta didik mulai membentuk identitas moral mereka sendiri yang dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti belajar tentang toleransi, menghormati perbedaan, dan pentingnya kerjasama dalam suatu kegiatan yang dimana hal tersebut mereka pelajari dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Tahapan dan perkembangan peserta didik jenjang SMA. SMA adalah sekolah menengah atas yang ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Peserta didik pada jenjang SMA umumnya berusia 16-19 tahun. Berikut adalah contoh perbedaan individu, tempo, dan irama perkembangan yang mungkin terjadi pada tahapan perkembangan peserta didik SMA. Contoh perbedaan individu jenjang SMA. Perbedaan dalam kepribadian seperti ekstrovert, introvert, atau ambivert juga dapat mempengaruhi cara individu belajar, berinteraksi, dan beradaptasi di lingkungan sekolah. Contoh tempo perkembangan jenjang SMA. Selain keterampilan akademik, peserta didik SMA juga semakin fokus pada pengembangan keterampilan soft skill, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja tim. Contoh irama perkembangan jenjang SMA.
Peserta didik di SMA biasanya mengalami peningkatan dalam kemandirian mereka. Mereka mulai mengambil tanggung jawab atas pelajaran, organisasi ekstrakurikuler, dan pengelolaan waktu mereka sendiri. Aspek-aspek perkembangan peserta didik jenjang SMA. Aspek pertumbuhan fisik. Peserta didik pada SMA mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik yang signifikan. Mereka mengalami pertambahan tinggi badan, perubahan proporsi tubuh, dan perkembangan organ tubuh seperti otot, tulang, dan organ reproduksi. Aspek perkembangan kognitif. Peserta didik mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk mengkritisi informasi, menyusun argumen, dan mengambil keputusan yang tepat. Aspek perkembangan sosial. Peserta didik mulai mengembangkan keterampilan interaksi sosial yang lebih kompleks, termasuk kemampuan bekerja dalam kelompok, berkolaborasi, dan membangun hubungan interpersonal yang lebih mendalam. Aspek perkembangan emosional. Peserta didik belajar mengenali dan mengontrol emosi mereka serta mengembangkan strategi untuk menghadapi tekanan dan konflik yang ada. Aspek perkembangan bahasa. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam penguasaan bahasa, baik itu dalam hal kosakata, tata bahasa, maupun pemahaman teks yang lebih kompleks. Aspek perkembangan moral dan religius. Peserta didik SMA mulai mengembangkan kemampuan untuk melakukan penalaran moral yang lebih kompleks. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan nilai dalam mengambil keputusan moral.